Halo Bang. Halo, Oke. Kita tunggu atau mulai sekarang Bang? Soalnya audiens masih satu orang Bang. bebas ngikut aja nih. Kita tunggu beberapa menit dulu ya Bang. Kita nunggu audiens. Oke. Lagi habis Gimana? sih. Ada yang ditunggu lagi ya? Udah cukup sih Bang. Kayak tapi audiensnya masih satu orang sih Bang. Hmm. Nggak ada kerjaan lagi Bang. Udah selesai. Udah siap semua Bang. Alhamdulillah sore tadi selesai. Oke. Sorry ya, jadi nunggu nih. Jadi Nggak apa-apa. ganti ya jadwalnya. Nggak apa-apa. Oke. Posisi di mana Bengkulu? Enggak Bang, di Padang Bang, di Sumbar. Oh Padang. Abang gimana posisi Bang? Sekarang sih masih di Jakarta. Oh masih di Jakarta. Ya, Oke, siap Bang. tapi asli Padang. Ah, Sama. oke, siap Bang. Asli Padang ya Bang. Oke. Padang kota enggak? Ya di kota Bang. Sekarang kan lagi kuliahnya di UNAM kan Bang. Di daerah sana lah Bang. Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi lah Bang. Jadi 8.05 kita mulai. Padang gimana? Hujan? Enggak. Hujan Bang, deras Bang. Kalau di Jakarta gimana Bang? Baru selesai hujan sih. Waduh, sekarang Baru ya hujan sih habis Bang. selesai. Hmm. Di kota Padangnya di mana? Di ini Bang, dekat kampus UNAN Bang. Kuliah di Unan. Iya Bang, di UNAN Bang. Berarti Abang kuliahnya di Jakarta gitu ya Bang? Kuliah sih dulu di Jogja. Oh Jogja, UGM Bang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, kita mulai aja Bang. Oke, baik Bang. Halo Bang. Apa kabar Bang? Ya, Oke, hari ini kan kita mau bahas mengenai peran startup EdTech sebagai implementasi pertumbuhan pendidikan digital di Indonesia Bang. Dan Alhamdulillah kan Abang sebagai founder dari Next Kuliah Official ya Bang. Nah, di sini kita perkenalkan Bang, nama saya Haldi Rifan Tamri Bang. Itu dari On School ID Bang. Dan Abang mungkin bisa perkenal diri Bang. oke. Mungkin salam kenal Dian Mustafa dari Nak Kuliah. Sekarang sih kesibukan lagi kerja juga di Jakarta, sekalian bangun nyoba-nyoba bikin startup yang Nak Kuliah ini. Siapa tahu nanti bisa manfaat lah. Baik, baik, Bang. Oke, Bang. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, Bang. Em, Latar belakang Abang pengen buat startup anak kuliah tuh kira-kira apa tuh, Bang? Yang buat jadi keresahan Abang mau buat startup itu, Bang? Sebenarnya kalau keresahan nggak terlalu inilah ya. Sebenarnya ini tuh startup dibikin awalnya idenya itu dari anak-anak SMA yang pengen kuliah. Nah, kalau pengen kuliah kan nyari-nyari informasi jurusan, harus buka website kampusnya masing-masing. Buka website kampus A, dapat jurusannya, nanti ini. Nah, kemarin itu langsung kepikiran, kira-kira kalau dibikin satu platform nih, gitu, yang mana isinya itu semua informasi kuliah ada di dalam situ, gitu. Jadi tanpa buka Google lagi, ngetik banyak lagi, gitu, itu nanti teman-teman yang siswa bisa dapat informasi itu. Itu khusus buat anak SMA-nya. Tapi kalau buat anak-anak kuliah, sebenarnya ini bermanfaat buat uh, latih hard skill-nya, soft skill-nya. Hard skill kan kalau
misal kayak coding gitu ya, desain gitu. Nah, kita nyoba bikin satu aplikasi yang mana nantinya hanya dengan genggaman teman-teman yang kuliah itu bisa dapetin informasi itu gitu, bisa belajar lewat mobile sendiri. Sebenarnya ya mulai dari COVID kemarin juga sih. COVID kan kemarin kita kayak kampus ditutup, Iya bang. sekolah tutup gitu. Nah, mulai dari situ kita nyoba tuh bikin kayaknya seru juga nih bikin kayak gini gitu. Akhirnya lanjut sampai sekarang. Oke. Sebenarnya yang sama juga kan kayak on school ID juga Ya betul sistemnya sama. online gitu ya. Berarti kalau dilihat, berarti dari ini sih bang kayak informasi-informasi yang kita dapatkan biasanya dari informasi website kampus sendirian bang. Tapi nak kuliah di sini Hmm. maunya kayak kita cuma dari satu platform biar dapat semua akses semua gitu ya bang. Iya benar. Baik Ya itu siap. informasi beasiswanya, promo, lain-lain gitu dah. Masuk semua. Jadi lebih mudah ya Bang, untuk siswanya bang untuk dibantu ya bang. Iya, kedepannya sepertinya kayak gitu nih. Berarti juga salah satunya juga faktornya kayak COVID juga ya bang. Soalnya kan dari COVID kita lihat tuh perkembangan dari edukasi dengan teknologi kan udah mulai berkembang kan bang. Kayak nggak Hmm. terbatas dalam satu ranah offline aja gitu kan bang. Jadi sini kita coba Hmm, juga benar. online. Jadi konsep dari nak kuliah ini kayak lebih ke arah pengarahan informasi gitu ya bang. Dan penyebaran Ya, informasi masih bang. benar. Dari nak kuliah ini sebenarnya konsepnya kita yang pertama itu informasinya. Informasinya kita bangun semua informasi kampus itu ada semua. Yang kedua, informasinya itu nggak cuma sebatas informasi, kayak pengen belajar di sana, pengen ada sosialisasi dengan antar anak SMA dengan anak-anak kuliah nih gitu. Misal anak SMA pengen nanya, Kak, kuliah itu gimana sih? Jurusan ini tuh belajar apa sih? Gitu. Itu nanti bakal ada chit-chatnya di situ tuh gitu dalam satu aplikasi. Ya betul bang. Ah, ngomong-ngomong masalah jurusan bang kayak betul sih bang Hmm. kayak saya sendirian bang itu udah mahasiswa tahun kedua sekarang kan bang. Kayak peralihan dari siswa ke mahasiswa itu emang kayak beda kali bang. Jadi kayak makanya perlu kali diinformasikan apalagi terutama di setiap jurusan atau apa sih perbedaan antara siswa dan mahasiswa itu bang. Perlu kali kayak diinformasikan kayak gitu bang. Udah tuh ngomong-ngomong masalah jurusan bang. Abang dulu kuliah jurusan apa tuh bang? Lalu kampusnya di mana tuh bang? Kalau boleh tahu bang. Dulu kalau jurusan sih dulu ini kayaknya kalau dihubungin sama yang nak kuliah sih sebenarnya nggak ada sih ya. Dulu tuh jurusannya kartografi penginderaan jauh. Pernah denger nggak? Ah, belum pernah tuh bang. Apa tuh bang? Belum ya? Nah, emang ini sih, emang dikit sih sebenarnya di Indonesia ya. Itu dari Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya fakultasnya itu Fakultas Geografi. Nah, jurusannya itu kartografi penginderaan jauh. Sebenarnya jurusannya itu lebih ke gimana bikin peta, cara nampilin peta, ya gitu. Jadi kalau dihubungin sebenarnya sama startup yang nak kuliah agak jauh sih gitu. Nggak ada peta-petanya gitu. Jadi emang kayak jauh ya bang kayak ilmu perpetaan ke edutech ya bang. Kayak ke edukasi jadi yang terjun ya bang. Iya, benar. Emang agak jauh sih. Kalau Aldi jurusan apa? Teknik lingkungan bang. Sebenarnya jauh juga sih Oh, bang ke edukasi bang. ya benar. Tapi ya itu yang Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak ya awalnya itu karena keresahan itu kali ya, masalah itu kali ya kepikiran jadi kayak ya udahlah nyoba-nyoba deh gitu bikin dulu. Kebetulan ada belajar dikit basic-basic IT gitu. iya. Jadi coba manfaatin tuh yang ilmu IT-nya akhirnya jadi ini nih. Gitu. Berarti gini nggak sih bang kayak eh, walaupun kita nggak satu jalur atau nggak satu linear dengan apa yang kita Hmm, kuliahin atau kerjain sekarang bang. Tapi gimana caranya kita juga mau membantu orang ya bang. Kayak dari dasarnya kita bantu gitu ya bang. benar. Oh iya bang. Sebenarnya kalau kuliah ya Ayo lanjut bang. Silakan bang. sebenarnya kan kalau kuliah itu kan kita cuma kayak dibilang kuliah pengen langsung buat kerja kan kadang enggak juga gitu ya. Kadang banyak orang yang
pengen jurusan ini biar kerjanya dapat gaji tinggi gitu. Tapi kan sebenarnya nggak terlalu juga. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kuliah itu ya cari tempat nyari ilmu deh seluas-luasnya gitu. Nggak cuma terpaku sama jurusan kita doang gitu sih. Ya Betul, kan? betul. Sangat setuju sih, Bang. Hmm. Lalu ini sih, Bang, pengen tahu juga, Bang. Nah, kuliah ini berdirinya dari tahun berapa tuh, Bang? Berdirinya baru beberapa bulan ini nih, dalam Oh, tahun ini gitu. Iya, oh. bisa dibilang bisa dibilang sih awal-awal tahun ini kali ya baru dibangunnya. Itu berapa orang tim yang awalnya membentuk nah kuliah itu, Bang? Sebenarnya sih Mas baru sendiri dulu gitu. Ini, Bang. Nah, bangun sendiri, ngoding sendiri dulu, bikin webnya gitu deh. Keren, keren, Bang. Sendiri ya, Bang, dari awalnya ya, Bang. Paling sih kan karena iseng ya, pengen bikin dulu deh, nyoba-nyoba. Ternyata ada ini, alhamdulillah. Target untuk kedepannya gimana tuh, Bang, untuk nak kuliah, Bang? Kira-kira, Bang. Targetnya sih sebenarnya yang tadi kali ya, gimana sih caranya kita pengen menghubungin anak-anak SMA sama anak-anak kuliah ini nih. Terus ketika pas dia SMA, dia dapat nih informasi-informasi ketika kuliah gitu, pas kuliah gitu. Nah, pas kuliah dia bisa dapetin informasi ataupun ilmu-ilmu hard skill, soft skillnya. Jadi pas ketika dia kerja udah nggak canggung lagi gitu. Jadi kita pengennya nah kuliah ini tuh satu wadah yang pemikirannya itu tuh udah satu tingkat ke atas gitu. Kayak tadi anak SMA itu pemikirannya udah kayak dapat informasi kuliah nih gitu. Ketika dia kuliah dapat informasi ketika dia kerja gitu. Jadi ketika dia udah lulus kuliah itu tuh udah nggak mikirin kayak pengen kerja di mana ya, pengen bikin apa ya. Jadi pas kuliah tuh dia udah dilatih soft skill-nya, ada informasi, ada ilmu-ilmu hard skill-nya, jadi dia udah punya basic sendiri nih gitu ketika terjun di dunia pekerjaan. Sebenarnya bersama kayak yang kampus Merdeka kali ya sekarang ya. Iya, Kalau hal ini kan. belum ya, belum dapat yang kampus Merdeka ya. Sebenarnya belum sih, Bang, tapi udah bisa ditawarin, Bang, sekarang. Kayak salah satunya beasiswanya, Bang. Nah, rencana tuh targetnya hampir-hampir sama dengan gitu kampus Merdeka. Biar nggak canggung aja ketika kerja tuh di mana sih lingkungannya. Jadi udah dapat di dalam satu aplikasi nak kuliah. Siap, siap, Bang. Berarti kalau hal dilihatnya, Bang, Hmm. berarti untuk Naks kuliah ini berarti selinier dengan kampus mereka gitu ya, Bang? Ya, hampir mirip deh. Mirip, Bang. Kayaknya basicnya karena teknologi kali ya. Pengen Teknologi ya. belajar di mana aja bisa, terus berbasis teknologi juga gitu sih. Berarti gini nggak sih, Bang? Kan sekarang ini kayak ini kan, Bang. Bagaimana sih pendapat Abang kayak sekarang ini banyak perubahan lagi kan, Bang? Dari tahun yang Abang ke tahun Haldi kan udah beda lah, Bang, kurikulumnya dari Kemendikbudristek itu, Bang. Kayak di tahun Ya, Haldi sekarang ada kampus Merdeka. Nah, menurut Abang dengan hal tersebut ada nggak pengaruhnya dengan startup di EdUtech gitu, Bang? Terutama di nak kuliah sendiri, Bang. sebenarnya kalau kalau kita ngikutin perkembangan zaman kali ya, itu tuh sebenarnya berpengaruh banget gitu. Dunia teknologi itu sama pendidikan itu harusnya pendidikan itu tuh ngikutin yang zaman teknologinya. Kalau semisal kita ngikutin pendidikan yang dulu-dulu masih kita terapin nih, kapan kita mau majunya? Kapan kita mau bersaing sama yang lain? Gitu. Kalau kita tetap ngikutin yang lama-lamanya. Nah, makanya kita coba bikin yang teknologi nih kita. Walaupun sebenarnya kan sekarang kalau kita lihat sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum siap. Iya, Bang. Kayak kemarin aja COVID, coba diberhentiin 3 bulan, dibikin WFH gitu. Jadi kayak gimana nih cara ngajarnya gitu. Si mahasiswa ataupun siswanya itu nyari internet di mana. Jadi mulai sekarang itu tuh kita coba perlahan nih. Gitu. Jadi kita nggak nutup mata buat kayaknya susah deh kalau nyari kuota internet kayak gitu kan kalau kita ngikutin pikiran kita kayak kayaknya ini susah deh gitu. Tapi lambat laun sih harusnya ke depannya pasti udah ke teknologi semua.
Jadi pasti ya harus ngikutin zaman sih, nggak harus pendidikan yang lama-lama diberlakukan terus gitu kan. Bener, kalau yang Aldi aja sekarang kan kayaknya teknologi itu udah banyak dipakai kali ya. Ya bang, alhamdulillah baik bang. Mau nyari jurnal di mana dapat. Nah itu bang. Soalnya Emang ini beda. tuh kayak edutech dengan teknologi apa dengan pendidikan tuh sangat berpengaruh juga bang. Kayak kalau kita lihat ya beberapa tahun lalu ya bang, kayak sebelum ada yang sekarang ini, kayak kita mencari apa informasi jurnal dan lainnya itu melalui offline gitu bang. Kalau sekarang kan cari jurnal atau yang lainnya banyak dari Google Scholar dan lain-lain gitu bang. Jadi lebih mudah untuk kita berkembang juga bang. Lalu mungkin ini sih bang, kayak kalau Haldi sendiri kan udah mahasiswa bang. Dampak yang Haldi dapat dari program itu bang, dengan adanya kampus merdeka itu kayak lebih mudah juga untuk kami memilih mata kuliah, lalu kami nggak terpaku dengan satu jurusan aja materinya bang. Nah beda mungkin di tahun abang kan bang, kayak terpaku dengan satu jurusan aja atau nggak bisa lintas jurusan gitu belajarnya bang. Benar. Bagusnya itu sih sekarang ya itu ya. Kalau kita sih dulu pengen ke jurusan lain itu tuh kayak harus ngurus inilah gitu. Ya Nah, kalau semisal kampusnya itu kerjasama ya sama yang lain gitu. Tapi kalau semisal nggak kerjasama kan jadi gimana ya belajar yang di luar gitu kan harus mikir sendiri gitu. Emang kemauan sendiri nih nyarinya. Tapi kalau sekarang kan kampus mereka udah disiapin. Jadi itu udah tergantung dari mahasiswanya nih mau ngambil apa enggak gitu. nah itu betul bang. Pengen maju atau enggak nih gitu. Balik ke mahasiswa lagi ya, bang. Betul. Kalau menurut abang sendiri bang, startup edutech di Indonesia sekarang ini udah masuk level mana tuh bang kira-kira bang? Udah memenuhi atau belum standarnya bang? Kalau dari abang sendiri. Gini ya, kalau sebenarnya sih eh, kalau standar sih kita nggak bisa patokin kali ya Ya, seberapanya gitu. Karena dengan berkembangnya di Jakarta dengan berkembangnya di Padang kan agak beda ya, iya. agak Beda. timpang gitu. Nah, kalau di Jakarta sih sebenarnya kalau bisa kita bilang edutech ini tuh sangat tinggi gitu. Misal contohnya kayak beberapa platform-platform lain itu tuh sering dipakai sama mereka. Malahan kayaknya bimbel-bimbel yang offline aja itu tuh kayak udah jarang gitu. Mereka lebih pakai yang beli, yang online, yang bootcamp atau berbayar gitu mereka lebih pilih yang itu nonton video sendiri, praktek sendiri kayak gitu kan. Nah, kalau di Jakarta itu bisa berlaku di daerah-daerah kota-kota besar. Tapi kalau kita coba nih daerah Padang, daerah kita deh, misal, itu kayak masih belum kali ya. Belum Jadi bang. kayaknya biotech ini tuh ya namanya teknologi bisa berkembang tergantung dari pemakainya kali ya. Kalau misal SDM-nya belum menyanggupi tuh untuk teknologi seperti itu ya mungkin bertahap nantinya ke depannya pasti akan ada. Butuh waktu ya bang untuk Iya, betul waktu Bang. semua. Tapi ini sih bang, kayak betul yang abang bilang tadi kan bang, dengan hal tersebut. Tapi yang menjadi masalah di daerah-daerah itu kayak contoh ya bang di Padang sendiri, kayak orang tuh malas gitu bang untuk menggunakan platform atau aplikasi yang bootcamp bootcamp kayak gitu bang. Mereka kayak lebih milih offline kayak gitu bang. Dan juga gimana ya bang? Gimana sih caranya kayak menggunakan platform itu lebih penting untuk pendidikan dibandingkan untuk hiburan aja bang. Soalnya kayak kelihatan kita sekarang ini kebanyakan cuma digunakan sebagai entertain aja bang. Kayak kita lihat di media kan udah banyak tuh bang di TikTok atau di mana-mana kayak media yang pendidikan atau media edukasi. Tapi yang mereka search itu bukan itu bang. Logaritma yang mereka dapatin bukan edukasi, tetapi ya hal-hal yang entertain aja gitu bang. Nah, menurut abang gimana sih caranya untuk kayak contohnya di daerah Padang ya bang, anak-anak di Padang tuh bisa dapat berubah lah bang, kayak di Jakarta gitu bang, anak-anaknya masyarakatnya atau mahasiswanya lah bang. Kita kan dalam tingkat mahasiswa, mahasiswa itu dapat menggunakan dari aplikasi apa aplikasi bootcamp dan lainnya gitu bang, lebih memanfaatkan edukasi yang berskala aplikasi gitu bang. Menurut abang gimana bang? Mungkin kalau itu kita nggak bisa bilang SDM-nya kali ya. Sebenarnya sih kalau itu tuh lebih ke penunjang dari baik itu orang tuanya, keluarganya, sekitarnya,
ataupun sekolah yang sekarang yang dia tempatin itu gimana. Kalau semisal lingkungannya itu, kebanyakan orang kan ngikutin lingkungan. Kalau lingkungannya belum ada yang kayak, kita harus gerak nih, gitu. Kita harus ngikut yang bootcamp-bootcamp kayak gini nih, gitu. Itu pasti akan ada kemauan tuh dari siswanya atau mahasiswanya. Tapi kalau semisal lingkungannya itu kayak nggak ada arahnya ke sana, mungkin bisa jadi sih akan tetap seperti itu gitu ya. Terkecuali emang ada kemauan dari dia sendiri. Tapi kalau kita bilang kayaknya itu tuh harus ada ini deh dari dirinya sendiri gitu. Atau kalau mahasiswa kan mungkin karena emang pengen kemauan sendiri kali ya. Kayaknya kalau saya nggak belajar nih, ke depannya mau jadi apa? Jadi kalau mahasiswa itu tuh kalau udah lulus udah kelihatan gitu. Kalau nggak ada apa-apa nih pas kuliah, nggak mau belajar, pas kerjanya pasti kelihatan gitu. Tapi kalau anak SMA kan masih kayak masa-masa labil lah ya. Ya Jadi betul. kayak belum kepikiran tuh untuk yang kayak gitu-gitu gitu. Tergantung emang lingkungannya udah mendukung, orang tuanya udah mendukung, dan ada kemauannya sendiri itu pasti ada. Oke, berarti balik ke faktor-faktor lain bang. Salah satunya kayak dari internal sendiri bang. Kalau misalnya mereka memiliki keinginan atau kemauan, apapun hal yang di depannya itu bakalan mudah lah bang apa jalannya nanti ya bang. Mungkin ini sih bang kayak pertanyaan terakhir nih bang. Em, Menurut abang sendiri, apakah sebagai seorang mahasiswa atau siswa tuh selain dari belajar, apakah perlu mengikuti organisasi gitu bang? Dan dapat kita lihat kayak sekarang ini organisasi-organisasi itu kayak cuma memiliki kepentingan untuk ya kepentingan tertentu lah bang, bukan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi tersebut bang. Kayak udah melenceng gitu bang. Udah tuh kayak sistem apa ya gitu bang, operasinya itu kayak udah beda dari seharusnya kayak udah masih ngikutin dari zaman-zaman dahulu lah bang kayak ibaratnya masih main-main hal-hal berbau perpeloncoan gitu bang. Menurut abang gimana tuh bang? Sebenarnya gimana ya? Kayaknya hampir sama ya kayak kita bilang tadi yang pendidikan, kita jangan ambil pendidikan yang lama-lama. Kalau emang pengen ambil yang lama, ambil baiknya, gitu kan ya. Terus kita harus ikutin zaman. Zaman sekarang, kalau perpeloncoan itu tuh kayaknya semua orang udah tahu tujuannya apa. Ada yang bilang mental. Nah, itu bang. Mental bukan bukan hal yang diperlukan lagi. Gitu. Dunia kerja itu nggak perlu mental yang kayak gitu. Yang dibutuhkan kayak soft skill, hard skillnya. Mana ada di dunia kerja yang kayak masuk ke got gitu kan nggak ada juga. Jadi ya harusnya sih udah nggak ada ya yang kayak gitu itu ya. Seenggaknya tuh dunia sekarang itu tuh pendidikan sekarang itu pendidikan yang bersaing. Gimana nih kita ke depannya, terus kita bisa berbuat apa? Gitu. Masa kita harus ngikutin yang lama-lama kayak gitu, yang perpeloncoan gitu kan udah nggak zamannya. Sekarang udah zamannya teknologi, ya gimana caranya kita bersaing sama yang lain, terus kita bisa bikin apa nih bermanfaat buat yang lain. Baik bang. Mungkin balik ke pertanyaan awal nih bang kayak apakah Mm-mm. perlu seorang mahasiswa atau siswa tersebut bergabung dalam organisasi bang? Mungkin sedikit disclaimer ya bang. Kenapa ada Mm-mm. perpeloncoan? Masih adanya orang-orang yang masih mau balas dendam atau enggak karena masih ada oknum-oknum tersebut masih menduduki jabatan sih bang kalau menurut Haldi bang. Nah, ngatasin orang-orang kayak gitu gimana tuh bang? Yang masih terbelakang pikiran itu bang. Gimana ya? Mungkin bisa dibilang itu orangnya kali ya. Lebih ke pemikiran orangnya kali. Paling ya kalau kenanya di kita, ya udah berhenti di kita. Jangan sampai terusin ke bawah. Paling gitu ya. Kalau semisal kita ngontrol orang nih, kan jatuhnya kayak apalagi kalau itu teman kita misalnya. Kan kayak bisa jadi kita antar kita nih nanti yang jadi berantem. Paling kalau ya kena di kita ya berhenti di kita aja. Jangan sampai ke bawah. Ikut organisasi itu penting. Tapi kalau tujuannya udah beda, mungkin itu bukan organisasi yang buat asas soft skill lagi gitu. Itu organisasi negatif kayak gitu kan. Bilangnya bisa kayak gitu tuh gitu. Padahal kan kita tujuannya organisasi itu kan pengen ngelatih soft skill ya. Ya, Pengen ya, cara ngomong gimana yang benar, pengen kerja tim yang benar gimana, betul. kalau dalam diskusi cara ngobrol gimana.
gitu kan. Sebenarnya kan kita tim kayak gitu yang dicari dalam organisasi gitu. Tapi kalau semisal pengen yang kayak gue senior nih gitu, yang bawah-bawahnya ya enggak gitu kan. Jadinya udah kayak apa ya, organisasi negatif ya jatuhnya kayak gitu ya. Atau aduh. Tapi hal kayak gitu masih baik sih di Indonesia bang. Kayak ya tau lah bang. Nggak perlu disebutin lah bang. Kayak itu bang. Mungkin kayak ya udahlah kita tunggu aja beberapa generasi yang bakal merubah situasi kayak gitu ya bang. Pasti ada satu generasi yang buat berhentiin itu. Pasti bang. Oke bang. Mungkin sekarang udah 30 menit juga bang. Udah banyak juga kita bahas-bahas bang. Mungkin Haldi mau minta closing statement dari abang bang mengenai edutech Hmm. dengan pertumbuhan pendidikan Indonesia bang. Kalau closing statement apa ya? Paling gini, teknologi itu makin lama makin maju. Kalau kita tetap stuck di satu tempat ini, gak mau gerak ke depan, emang kita bisa bersaing sama yang lain. Makanya ciptain satu produk yang itu bisa kita diinget nih sama generasi di bawah kita nantinya. Oh, ada ini dibikin sama orang ini. Kalau bukan dari kita yang ngerubah siapa? Gitu. Betul bang. Oke baik bang. Terima kasih bang. Mungkin kapan-kapan kita bisa berbincang lagi bang. Berarti kita sharing-sharing Siap, lagi informasi bang. Dan siap, siap. semoga anak kuliah dan on school bisa berkolaborasi lagi bang. Dan kita dapat Oke, mewujudkan dari visi misi yang kita inginkan bang. Dan mungkin dari hal ini sendiri kesimpulan atau closing statement dari hal ini sendiri emang dari diskusi kita edutech itu semakin lama semakin berkembang ya bang. Tetapi bagi kitanya bagaimana caranya kita untuk memiliki kemauan untuk memiliki pendidikan yang lebih maju atau enggak gitu ya bang. Dan tuh gimana caranya kita satu generasi atau beberapa generasi untuk memutuskan suatu hal-hal yang lama dan kita sebagai generasi sekarang ini membentuk produk atau membuat sesuatu hal yang baru dan menciptakan generasi yang lebih baik untuk ke bawahnya gitu bang. Baik bang, terima kasih bang. Wah, oke, mohon maaf bang, makasih gak ya. bang. Iya. Baik Makasih ya. bang. Terima kasih bang, Salam sama buat bang. Dani. Iya, Salam juga bang, buat abang dan semangat oke. juga bang. Terima Bang. kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.